Oke, hari ini aku mau bahas UP Matematika tahun 2022-2023. Untuk nanti file soal dan si PDF pembahasan ini bisa diakses di Google Drive yang udah ada di deskripsi. Jadi kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Kita mulai dari bagian A nomor satu. Di sini kita punya integral 3x kuadrat ln x dx dapat ditentukan dengan metode integral parsial dengan memilih u sama dengan ln x dan dv sama dengan titik-titik-titik. Kita harus ingat kalau penggunaan metode integral parsial, kita punya integral 3x kuadrat ln x dx. Kita ingat, kalau misalkan ini kita misalnya jadi U, integral parsial itu artinya apa? Sisanya kita harus misalkan sebagai dv. Nah, jadi nanti udah jelas di sini bahwa dv-nya itu adalah 3x kuadrat dx. Ya, jadi U-nya udah ln x, kemudian dv-nya itu adalah 3x kuadrat dx. Kemudian kita harus selalu mengingat bahwa integral parsial itu selalu seperti ini. Integral U dv itu akan sama dengan UV minus integral V du. Artinya apa? Artinya di sini kita butuh V-nya dan du-nya. Sehingga kita cari dari sini. Ya, sudah ada ya, perumusannya di sini pun sudah ada. Maka nanti ketika kita punya U-nya itu ln X, maka du kita turunan ln X itu kan 1/X ya. Belakangnya tambahin dx, karena ini kan awalnya du per dx kan. Kemudian dv kita itu adalah 3x kuadrat dx, maka v kita itu adalah integral dari 3x kuadrat dx. Integral 3x kuadrat itu berapa? Nanti hasilnya x pangkat 3 ditambahkan dengan c, tapi nggak usah di sini. Maka nanti di sini akan jadi apa? UV berarti ln x kali x pangkat 3, berarti kita tulis x pangkat 3 ln x UV di minus integral VDU. Berarti X pangkat 3 dikali 1/X dx gitu kan. Nah nanti X pangkat 3 dan 1/X bisa kita tuliskan sebagai apa? Bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat gitu. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, nanti ini tinggal dihitung lagi sebenarnya ya, maka nanti akan hasil integral aslinya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini kita punya limit X menuju tahingga merupakan limit bentuk tak tentu tipe oke. Nah, di sini untuk mengetahui sebuah limit itu memiliki bentuk apa, bentuk tak tentu apa, kita substitusi nih langsung sebenarnya. Nah, ini kalau disubstitusi, nanti kita langsung lihat bahwa bentuknya itu adalah nanti 4 kali tahingga kan tahingga. Terus bawahnya tuh tahingga kan, ini kan tahingga plus len tahingga. Len tahingga tuh apa? Tahingga. Berarti ini bentuk tahingga per tahingga. Ya udah kita tulis ini tahingga per tahingga. Dengan aturan L'Hopital, maka nilai limit di atas adalah memang aturan L'Hopital itu berguna untuk dua bentuk limit, ya, dapat digunakan untuk dua bentuk limit, yaitu nol per nol dan tahingga per tahingga. Jadi di sini tinggal kita L'Hopitalin aja, kita turunin satu. Dan nanti ini 4, yang bawah itu apa? 1 plus 1/X. Nah, kita tahu bahwa limit sepertahingga itu, nanti limit X menuju tahingga 1/X itu nanti ini nol. Ya, karena 1 dibagi tahingga pasti nanti menuju nol. Maka nanti ini limitnya hasilnya menuju 4. Ya, maka ini adalah 4. Karena ini 4/1 kan, plus nol. Dan nanti 4. Nah, ini untuk nomor 2. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ke nomor 3.
Nah, di sini kita punya diketahui deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 3n per n kuadrat plus 1. Yang A-nya ditanya suku pertama, ya perhatikan dia tanyanya suku pertama dan suku kedua. Berarti apa? Kita lihat nih, deret kita itu, ini n sama dengan 1 itu artinya apa? Artinya mulai dari n sama dengan 1. Berarti suku pertama itu saat n-nya 1. Berarti nanti masukin ya. Berarti nanti 3 kali 1 per 1 kuadrat plus 1. Berarti ini berapa? 3 per 2 kan? Kemudian suku kedua itu saat saat apa? Saat n-nya 2 kan berarti kan? Karena dia kan bilangan ini terus, bilangan bulat terus dan maju satu-satu. Dan ini 3 kali 2 dibagi apa? 2 kuadrat plus 1. Berarti ini 6 per 5. Maka suku pertamanya 3 per 2, suku keduanya 6 per 5. Kemudian, apakah deret tersebut konvergen? Jawabannya iya, kalau iya konvergen, kalau tidak berarti divergen. Nah, ini kita harus pakai uji deret. Ada banyak sekali bukan uji deret yang bisa kita pakai, tapi di sini salah satunya kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai uji banding limit. Uji banding limit. Di sini kita punya ya eh, kalau kita menggunakan uji banding limit ya, kita ingat dulu bahwa nanti tuh kita tuh mau apa? Kita tuh mau hitung limit n menuju tak hingga an per bn. Ya, nanti hasil limit kita itu L. Nah, nanti ada dua kesimpulan. Biasanya yang kita pakai itu adalah kesimpulan yang pertama. Tuh. Nanti kita akan lihat langsung. Ya. Nah, sekarang pemilihan AN dan BN kita itu seperti apa? Biasanya kalau kita pakai uji banding limit, AN kita itu adalah soal yang ingin kita tahu. Dia itu konvergen apa enggak. Berarti nanti 3N per N kuadrat plus 1. Kemudian BN kita itu adalah apa? Adalah pembandingnya. Yaitu apa? Perbandingan pangkat tertinggi biasanya. Kalau kamu lihat dari AN, pangkat tertinggi yang atas tuh N, yang bawah tuh N kuadrat. Berarti BN itu bisa kita bilang seper N aja. Nanti limit N menuju tak hingga AN per BN. Berarti nanti limit N menuju tak hingga, berarti apa? 3N per N kuadrat plus 1 seper BN itu apa? Ya N aja dong. Ya, ini kan AN, ini kan seper BN. Berarti nanti di sini kita punya apa? Limit N menuju tak hingga 3N kuadrat per N kuadrat plus 1. Di sini kita tahu kita bisa bagi pangkat tertinggi, dan karena pangkat tertingginya sama, pasti nanti yang atas ada hasilnya yaitu 3, yang bawah ada hasilnya yaitu 1. Maka nanti hasil limit ini adalah 3. Nah, kita ingat nih, BN itu atau mungkin sigma BN itu tuh adalah deret harmonik ya. Atau bisa kita bilang deret P dengan P-nya itu sama dengan 1. Sehingga divergen. Nah, sekarang karena hasil L kita itu 3, karena L sama dengan 3, dia itu masuk di antara 0 sampai tak hingga kan? Maka menurut uji banding limit, nanti apa dia kalau di antara 0 sampai 3? Maka sigma AN dan sigma BN itu memiliki kesimpulan yang sama. Kesimpulan yang sama tuh maksudnya apa? Perhatikan bahwa sigma BN itu divergen karena dia deret harmonik per N. Berarti
sigma AN juga akan divergen gitu. Nah, jadi di sini langsung ini kan divergen, berarti jawaban untuk soal ini ya jelas tidak. Nah, ini untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya diberikan kurva dengan persamaan parametrik. X-nya itu adalah 2 plus akar T, Y-nya itu adalah 2T min 1. Kurva tersebut melalui titik 3, K. Dengan K-nya adalah, langsung aja, ya. Berarti 3 itu kan X itu. Ya, berarti kan ini kan titik itu kan ini kan titik X, Y gitu ya. Berarti ini tuh yang A tuh nanya apa? Ketika X-nya 3, Y-nya berapa sih? Gitu. Atau di sini disebut K. Gitu. Nah sekarang kalau X-nya 3 berarti gimana? Ya substitusi aja. 3 sama dengan 2 plus akar T kan? Berarti 1 sama dengan akar T, berarti ini tuh saat T-nya 1. Gitu. Karena tinggal dikuadratin aja ini. Berarti maka saat T-nya 1, nanti apa? Nanti Y sama dengan 2 dikali 1 min 1. Masukin ke rumusnya. Berarti 2 min 1 sama dengan 1. Nah udah. Berarti K-nya sama dengan 1 kan? Kemudian persamaan kartesius kurva tersebut adalah AX kuadrat plus BX plus C dengan A dan B adalah, ini gini aja. Ya. Kita kan punya Y itu sama dengan 2T min 1 kan? Dan X itu adalah 2 plus akar T. Nah, di sini karena kita maunya Y sama dengan, artinya X-nya yang kita kita ganti jadi T, apa T-nya kita ganti jadi X di sini. Baik, nanti kita punya X min 2 kan sama dengan akar T ya. Berarti nanti di sini kita tinggal kuadratin, berarti nanti T itu sama dengan X min 2 kuadrat. Ya, substitusi ke sini. Berarti nanti kita punya Y sama dengan 2 dikali X min 2 kuadrat min 1. Berarti nanti berapa? Y sama dengan 2 dikali X kuadrat min 4X plus 4 min 1. Berarti nanti Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 8 min 1. Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 7. Berarti A-nya 2, B-nya min 8. Kalau ditanya C-nya, ya berarti plus 7. Oke, kita maju lagi ke nomor selanjutnya, nomor 5. Di sini nomor 5 kita punya diberikan vektor U adalah 1,2 dan V adalah A,3. Yang A besar atau panjang vektor U ini langsung akar dari komponen-komponennya dikuadratin kemudian dijumlahin diakarin. Jadi ini akar 1 tambah 4, 5. Oke, ini langsung ya. Akar 5. Yang B, jika vektor U tegak lurus dengan V, maka A sama dengan, ingat sifatnya, U dot V kalau tegak lurus, U dan V tegak lurus, ini artinya apa? U dot V sama dengan 0. Berarti ini 0. Berarti nanti kita punya vektor 1,2, kita dotkan dengan A,3. Kalau dot itu gimana? I kali I berarti 1 kali A ditambah J kali J berarti 2 kali 3. Berarti A plus 6 sama dengan 0, otomatis A-nya min 6. Dan nanti ini min 6. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya di sini nomor 6. Nah, di sini kita punya fungsi dua variabel X kuadrat F pangkat 3Y. Yang ditanya Fx sama Fy, artinya turunan parsial kan? Ditanya langsung di titiknya. Cari dulu dong. Berarti
fx x, y, ya, turunan parsial terhadap x-nya, kita turunin x doang. Berarti 2x e pangkat 3y, yang y-nya dianggap konstan. Sama juga dengan fy. Ya, nanti masukin x kuadratnya diem, turunin e pangkat 3y apa? 3e pangkat 3y. Berarti nanti 3x kuadrat e pangkat 3y. Nah, masukin dong f 2,0. Berarti apa? Berarti fx 2,0, masukin angka 2. Berarti 2 kali 2 e pangkat 0. Berarti kan 4 nih. Oke, jawab 4. Terus fy 2,0, berarti nanti 3 dikali 2 kuadrat dikali e pangkat 0. 3 kali 4, 12 kan? Kan 12 di sini. Nah, ini nomor 6. Lanjut lagi ke nomor 7. Di sini kita punya persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan di titik P. 0,31 adalah AX plus BY plus Z sama dengan C. Dengan B sama C-nya adalah, nah kita harus ingat ya, untuk bentuk permukaan Z sama dengan Fx, Y, Z sama X sama Y-nya tuh pisah ruas. Nanti PBS-nya itu selalu memiliki perumusan Z min Z0 sama dengan nabla Fx0, Y0 didotkan dengan X min X0, Y min Y0. Maka nanti di sini kita punya apa? Pertama kan Z itu kan sama dengan 10 minus 2x kuadrat minus y kuadrat. Ini pasti fx, y. Kita cari dulu nih nabla f-nya. Nabla f-nya berarti apa? Berarti nanti ini kan fx, fy ya. Berarti nanti minus 4x, minus 2y. Kita carinya mau di mana? Nabla F di mana? Kita perhatikan bahwa di sini tuh dikasih ya di titik X0, Y0, Z0. Berarti di 0,3 gitu kan. Sama dengan berarti 0, minus 6. Langsung masukin. Berarti PBS-nya itu sama dengan Z min Z0. Z0 ini berapa? 1 kan? Saya lihat di atas. Sama dengan nabla F 0,3 kita dotkan dengan X min 0, Y min 3. Gitu. Ya, sesuai dengan di sini. Berarti nanti Z min 1 sama dengan apa? Sama dengan 0,6 kita dotkan dengan X, Y min 3. Berarti nanti Z min 1 sama dengan 0 kali X kan 0. Terus min 6 dikali Y min 3. Berarti Z min 1 sama dengan min 6Y plus 18. Pindahin semua ruasnya. Berarti 6Y plus Z, ya, yang angkanya dikesiniin. Sama dengan 19 kan? Kita lihat bentuknya. Katanya tadi AX plus BY plus Z sama dengan C. Ya, tadi kita lihat bentuknya itu di soal AX plus BY plus Z sama dengan C. Kalau ditanya A-nya, berarti A-nya 0, B-nya yang di depan Y 6, C-nya yang angka 19. Oke, berarti 6 sama 19. Ini A nomor 7. Kita lihat soal A yang terakhir. Di sini kita punya, nah, diberikan segi panjang R1 dan R2 sebagai berikut. Diketahui double integral R1 fx, YDA adalah 3, double integral R2 fx, YDA adalah 4, double integral R1 gx, YDA adalah 6, double integral R2 gx, YDA adalah 8. Yang A, langsung ya, double integral R1 yang ditanya itu fx, y ditambah gx, y. Menurut sifat integral, kita selalu mengingat bahwa fungsi yang ditambah kurangin itu selalu dapat dipisah.
Ya, ini dapat dipisah dan bisa kita lihat setelah dipisah tuh apa? Langsung dapat. Nih, butuhnya berapa? Butuhnya kan 3 nih. Berarti ini 3 nih. Masukin sini, ini 3. Terus, yang ini butuh dari mana? Dari sini kan, R1. R1 GXYDA berarti 6. Berarti totalnya 3 plus 6, 9. Ya, berarti ini 9. Terus, di sini yang B, jika R adalah 0 sampai 3, 0 sampai 2. Kamu perhatikan bahwa 0 sampai 3 tuh ternyata panjang dari yang total R1, R2. 0 sampai 2 tuh lebar dari total R1, R2. Berarti untuk soal B, kita tuh ketahui bahwa apa? R itu adalah gabungan dari R1 dan R2. Atau biasa kita tulis seperti ini, gabungan. Nah, karena dia berupa gabungan, maka nanti kita harus ingat sifat integralnya. Double integral RF ini tuh nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan double integral di bawah R1, fungsinya tetap sama. Di bawah double integral di bawah R2, fungsinya tetap sama. Ini salah satu sifat integral lipat. Berarti nanti di sini double integral R1F itu 3 ada di soal. Terus yang ini 4 kan ada di soal. Berarti nanti ini 7. Nah, ya bisa dilihat di sini langsung si angka. Oke, ini untuk bagian A. Oke, kita masuk ke bagian B. Di sini nomor satu, tentukan polinom Maclaurin order 2 dari fx sama dengan cos 3x. Kemudian gunakan polinom tersebut untuk menghampiri nilai cos 0,3. Ini polinom Maclaurin order 2. Ini udah enak ya, langsung berarti turunin 2 kali aja. Fx-nya itu cos 3x, berarti f aksennya itu min 3 sin 3x, berarti f double aksennya itu min 9 cos 3x. Terus habis diturunin 2 kali, masukin A-nya. Tetapi karena dia Maclaurin, berarti A-nya 0. Oh, Taylor pasti dikasih tahu. Ini F0 sama dengan cos 0. Berarti 1, F aksen 0, berarti dia kan minus 3 sin 0 kan? Ya 0. Terus F double aksen 0, minus 9 cos 0. Minus 9. Oke, langsung masukin aja ke rumusnya. Berarti Fx itu akan kita hampiri oleh polinom orde 2 ya dari X yang rumusnya itu apa? Selalu F0 ditambah F aksen 0X ditambah F double aksen 0X kuadrat per 2 faktorial. Ini karena cuma sampai orde 2, nanti kalau sampai orde 3 terus-terusan. Orde 4 nanti lanjut lagi. Dari sini 1 ditambah 0 ditambah minus 9x kuadrat per 2. Berarti ini 1 minus 9x kuadrat per 2. Nah, sekarang gunakan polinom tersebut untuk menghampiri cos 0,3. Perhatikan bahwa fx itu kan cos 3x ya. Berarti kalau kita punya cos 0,3, otomatis ini tuh apa? Artinya ini tuh kan cos 3 dikali 0,1 kan. Jadi kalau ini 3x berarti nanti jadinya seperti ini. Kalau cos 3 dikali 0,1 berarti ini tuh apa? Berarti ini tuh akan sama dengan F 0,1. Ya. Perhatikan kalau di sini X, di sini X, depannya ada 3. Kalau di sini 0,1 berarti di sini kan 0,1 juga. Ini akan kita hampiri oleh apa? Akan kita hampiri oleh P2 0,1 nih. P2 0,1 itu artinya apa? Artinya kamu masukin 0,1-nya ke sini. Jadi nanti 1 minus 9 0,1 kuadrat per 2 kan? Berarti 1 minus 9 per 200 itu tuh. Karena 0,1 kuadrat kan 1/100. Berarti ini
191 per 200. Nah, ini untuk yang nomor satu. Nilai hampirannya tuh 191 per 200. Nah, di sini kita lanjut lagi ke nomor 2. Suatu partikel bergerak dengan vektor posisi pada saat T adalah RT. T cos T, sin T, 3T. Tentukan vektor kecepatan partikel saat T sama dengan pi per 3. Kita selalu ingat bahwa vektor kecepatan VT itu adalah turunan dari RT. Ini tinggal turunin aja satu-satu. Berarti nanti maksudnya apa? Berarti turunan dari yang I. Terus turunan dari yang J. Terus turunan dari yang K. Turunin satu-satu. T cos T. T cos T itu kan, ini kan karena dia dua fungsi, berarti harus pakai UV ya. Berarti nanti selalu U aksen V, berarti 1 dikali cos T ditambah UV aksen, yaitu T dikali minus sin T. Turunan sin T, cos T, turunan 3T, 3. Berarti nanti PT-nya itu adalah cos T minus T sin T, koma, cos T, koma, 3. Nah, di sini kita maunya di T-nya pi per 3. Berarti langsung masukin angka dong. Berarti pi per 3 sama dengan cos pi per 3 minus pi per 3 dikali sin pi per 3, koma cos pi per 3, koma 3. Berarti berapa? Cos 60 kan setengah. Setengah minus pi per 3 dikali setengah akar 3, koma setengah, koma 3. Oke. Berarti nanti ini hasilnya apa? Berarti setengah minus pi per 6 akar 3, koma setengah, koma 3. Ini jawaban nomor 2. Lanjut lagi ke nomor 3. Di sini, misalkan F adalah fungsi dua peubah yang terdiferensialkan di seluruh titik di bidang 2 dan memenuhi Fx ini, Fy ini. Tentukan semua titik minimum lokal dari fungsi Fx, Y. Di sini kita cari dulu ya titik stasioner. Titik stasioner itu kita selalu ingat definisinya, dia itu titik di mana sin nabla F-nya itu sama dengan vektor 0. Nabla F-nya dapat dari mana? Dapat dari turunan kan? Nabla F itu kita selalu ingat dia tuh adalah Fx, Fy kan? Tetapi udah dikasih di soal. Fx-nya itu 6x kuadrat min 6, Fy-nya itu 2y plus 6. Berarti ini harus sama dengan 0,0. Kita dapat nih dua persamaan. Berarti nanti 6x kuadrat min 6 sama dengan 0. Terus nanti persamaan keduanya 2y plus 6 sama dengan 0. Nih, ini sih mudah ya. 2y min 6, berarti y-nya min 3. Di sini berarti 6x kuadrat min 1 kan? 6 x plus 1, x min 1. Dan nanti di sini x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 1. Ingat, harus dua-duanya 0. Artinya titik stasioner kita tuh ada 2. Yaitu yang memenuhi persamaan 1 dan 2. Itu ada 2, yaitu min 1,3 dan 1,3. Yang ditanyakan minimum lokal doang. Berarti kita harus cek nih titik-titik ini. Ya, kita uji jenis titik stasioner. Pakai apa? Pakai uji turunan kedua. Dengan uji turunan kedua. Uji turunan kedua tuh ngitung apa? Ngitung D sama dengan fxx, fyy minus fxy kuadrat kan? Berarti kita harus hitung nih sendiri-sendiri. Fxx, fyy, fxy kuadrat.
Di sini fxx itu apa? Fxx itu adalah berarti turunan terhadap x dari apa? Dari fx kan. Dan fx itu udah dikasih tahu di soal. Berarti ini 6x kuadrat min 6, berarti nanti 12x. FY. FY itu apa? FY itu berarti do per do y dari FY kan? Ini tuh apa? Berarti do per do y, FY-nya itu tadi apa? 2y plus 6. Berarti nanti 2. FXY-nya itu apa? Ingat, ini tuh selalu do per do y dari fx. Do per do y dari 6x kuadrat min 6. Ya udah jelas, 0. Nah, sekarang kita cek nih satu-satu. Berarti untuk min 1,3. Berarti nanti di sini kan kita punya fxx-nya itu kan berarti 12 kali 1, min 1 kan. Min 12. Kemudian FYY-nya tetap 2. FXY-nya itu 0. Berarti D-nya itu sama dengan min 12 kali 2 minus 0 kuadrat. Minus 24. D-nya kurang dari 0. Berarti maka si titik min 1,3 itu pelana, bukan yang kita cari. Kemudian satu lagi, untuk titik 1,3, berarti nanti fxx itu kan 12 kali 1 kan? 12. FY-nya itu tetap 2. FXY-nya itu tetap 0. Maka nanti D-nya itu apa? 12 kali 2 minus 0 kuadrat. 24 kan? Kalau D-nya positif, kita lihat fxx-nya positif. Berarti karena D-nya lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, maka si 1,3 itu minimum lokal. Yang ditanya kita lihat ya. Tentukan semua titik minimum lokal dari fungsi fx, y. Berarti jawabannya, maka titik minimum lokal dari fx, y itu hanya satu, yaitu adalah 1,3. Nanti kalau ada dua, tulisin semua, ada tiga, tulisin semua. Oke, ini untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial linear homogen dengan Y0 sama dengan 3 dan Y aksen 0 sama dengan 12. Langsung, di sini berarti untuk PD homogen kita gunakan persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristiknya itu adalah berarti Y double aksen itu R kuadrat, Y aksen itu R, berarti Y R kuadrat minus 6R sama 0, R, R min 6. Berarti dari sini R1-nya itu 0, kemudian R2-nya itu 6. Sehingga solusi homogen kita, solusinya berarti YX sama dengan C1 E pangkat 0X ditambah C2 E pangkat 6X. Tetapi karena ini 0X itu kan berarti ya 0 doang gitu ya. Maka nanti ini C1 ditambah C2 E pangkat 6X. Ini namanya solusi umum. Nah sekarang diketahui Y0 itu adalah 3 dan Y aksen 0 12. Berarti di sini kita punya Y0 sama dengan 3. Y0 itu apa? Artinya Y0 itu adalah di sini masukin 0. Berarti C1 ditambah C2 E pangkat 0. Ini sama dengan 3. C1 ditambah C2 sama dengan 3. Nah terus Y aksen 0 kan? Artinya kita harus turunin dulu. Y aksen X. Y aksen X turunan C1 kan konstanta kan habis. Turunan C2 E pangkat 6X berarti 6 C2 E pangkat 6X. Berarti nanti di sini Y aksen 0 itu akan sama dengan 6C2, ini sama dengan 12. Berarti C2-nya adalah 2, karena 12 dibagi 6 kan? Berarti C1-nya 1. Sehingga
solusinya berarti YX sama dengan 1 ditambah 2F pangkat 6X. Ini untuk nomor 4. Kita lihat nomor terakhir. Di sini kita punya misalkan R itu adalah daerah X, Y, di mana X-nya itu dibatasi 0 sampai 2, Y-nya dibatasi 0 sampai 2X. Hitunglah double integral R 4XY plus 1 dA. Ingat bahwa dA itu bisa dipecah menjadi 2, dx dy atau dy dx. Dari soal ini, kita tinggal lihat yang mana yang ada fungsinya. Karena kita harus ingat bahwa batas luar tuh pasti angka semua. Ya, kecuali kalau ini angka semua. Kalau ini angka semua bebas. Di sini kita lihat yang mengandung fungsi itu yang Y. Y-nya dibatasi oleh 0, tapi di atasnya oleh fungsi 2X. Berarti ini tuh kasih tahu kita ini tuh harus terhadap Y duluan atau harus DY duluan. Berarti double integral R 4XY plus 1 dA ini akan sama dengan apa? Double integral 4XY plus 1 berarti apa? DY dx kan? Y-nya dari 0 sampai 2X, X-nya dari 0 sampai 2. Ini kerjain dulu nih dalam. Ya, kerjain dulu dalamnya terhadap Y kan? Berarti di sini integral 0 sampai 2, 4XY. Integralnya apa? Berarti 4X dikali Y kuadrat per 2. Ditambah Y. Substitusi Y-nya 0 sampai 2X. Nah, masukin ya. Y-nya 2X. Berarti nanti di sini integral 0 sampai 2. Berarti 4X dikali 2X dikuadratin. Berarti 4X kuadrat. Ditambah 2X. Nanti di sini coret 2. Berarti dx. Berarti di sini kita punya integral 0 sampai 2. 4 kali 2, 2 kan 8. 8x pangkat 3 ditambah 2x. 8x pangkat 3 di sini integralnya apa? Kita udah tahu hasil integralnya itu adalah 8x pangkat 4 per 4. Ini 2x kuadrat per 2. Masukin 0 sampai 2. Ini coret-coret. Coret-coret 2. Kita tulis ulang. Ini kan berarti 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat kan. Masukin 0 sampai 2. Berarti nanti ini 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 kuadrat dikurangi masukin 0, 0 semua. Dan nanti ini 32 ditambah 4. Hasilnya adalah 36. Nah, ini untuk pembahasan seluruh soal UP Matematika 2A tahun 2223. Semoga membantu.